Tes, tes. Oh, udah. Udah. Eh, tes, tes.
Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Siap belum? Udah pada mandi belum nih? Ya, Kak. Udah pada sarapan belum? Apa ada Udah, yang Kak. masih untuk ngantuk? Gak kayak gitu Kak? Udah? Bisa nggak adik-adik? Bisa dong. Aman. Baik. Siap ya, ikut lainnya. Ya, kita lagu apa nih Kak? Tahu, tahu, tahu. Adik-adik. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Sekali lagi ya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Masih pada semangat gak nih adik-adik di rumah? Semangat. Lagu kedua kita mau nyanyi lagu apa ya Kak? Lagunya, karena ini masih suasana Natal, kita mau nyanyi "Tas Sorga Bergema". Pada ingat kan lagunya? Masih dong, kan kemarin baru ngerayain Oh Natal. iya benar. Kak. Nanti kita nyanyi sambil gerak juga betul Iya, nggak? ada gerakannya Biar ya. semangat. Ikuti. Adik-adik bangkit berdiri semua ya. Ayo, ayo semangat. Kalau belum bangkit semua, kita nggak akan mulai. Ayo, kakak bisa lihat nih. Tungguin Ayo, nih. semangat. Tungguin nih. Masih duduk kayak Nika nih. Ikutin ya kakak-kakaknya. Tas sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah
sekarang kita mau mulai ibadah. Adik-adik duduk yang rapi, yang benar, siapkan Alkitabnya, dan yang terpenting yaitu siapkan hati kita untuk beribadah. Oke, selamat beribadah adik-adik. Selamat hari Natal dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita ibadah, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 209 ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat 2 diajak bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa, sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama membacakan hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya.
Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 224 ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat 2 anak-anak diajak untuk berdiri. Untuk memohon pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita mendengarkan epistel untuk kita hari ini. Epistel
di bulan ini diambil dari kitab Yehezkiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikian pembacaan epistel untuk kita pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anak diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 52 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita mendengarkan warta untuk sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Yang memimpin ibadah kita hari ini Inang Sintua N. Boru Gultom. Pengumuman yang pertama, untuk adik-adik yang merayakan Natal secara online di rumah kemarin, bingkisan Natalnya bisa diambil oleh orang tua di gereja ya. Yang kedua, hari ini tidak ada pembagian kelas via Zoom. Yang ketiga, tanggal 1 Januari ibadah sekolah minggu digabung dengan orang tua. Yang keempat, tanggal 2 Januari ibadah sekolah minggu seperti biasa masih secara online jam 7.30. Demikian pengumuman sekolah minggu hari ini. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 50A ayat 1 dan ayat 2. Sambil memberikan persembahan.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu yang telah menyertai kami Tuhan dari awal ibadah kami hingga pertengahan. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Terimalah ya Tuhan lagu pujian dan doa kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, pada Natal kedua, yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 30 sampai dengan ayat 33. Anak-anak buka Alkitabnya dan mengikutinya di dalam hati. Lukas 1 ayat 30 sampai dengan ayat 30 akan Inang bacakan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi malam kita, anak-anak sekolah minggu, sudah merayakan Natal. Apa itu arti Natal bagi kita dan bagi anak-anak? Yaitu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat-Nya, untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Pada Natal kedua ini, kita kembali diingatkan melalui nats hari ini, yaitu dari Lukas 1 ayat 30 sampai 33, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Tadi waktu pembacaan firman Tuhan, bahwa dikatakan kepada Maria, "Maria, jangan takut. Bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan diberikan namanya Yesus." Nah, firman itu sudah menjadi manusia. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, di era teknologi canggih saat ini, informasi berlangsung dalam hitungan detik. Selama beberapa waktu kita mengikuti ibadah secara online, meskipun di beberapa tempat sudah ada yang onsite. Nah, anak-anak sekolah minggu pasti merasakan ada bedanya, terutama selama masa-masa pandemi
COVID-19 itu. Beribadah di rumah yang dilihat oleh orang tuanya pasti sangat berbeda dengan ibadah yang dilakukan di gereja yang dipimpin oleh guru sekolah minggu secara langsung. Tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan, masih dapat melakukan ibadah dengan baik. Dan kita harus bersyukur bahwa kita setiap minggu masih mendengarkan firman Tuhan. Dan pada malam kemarin, anak-anak sudah sebagian membaca liturgi Pajojorhon di gereja dan sebagian masih ada secara di rumah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa yang lahir itu dia menjadi raja di atas segala raja. Kita diingatkan pada hari ini supaya kita taat dan tunduk kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan hanya mendengarkan firman-Nya, tetapi haruslah melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita tidak percuma untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus, bersorak-sorak, bernyanyi-nyanyi, bahkan menari-nari, menyambut bahwa Tuhan sudah datang ke dunia ini. Tetapi anak-anak, ada yang hanya seremonial. Harus kita lakukan, harus kita taat untuk mendengarkannya, mendengarkan titah, mendengarkan hukum Tuhan, mendengarkan firman-Nya setiap minggu, bahkan setiap saat, setiap hari, melalui renungan yang dibagikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu kiranya dapat menjaga hidupmu dengan kudus dan benar. Bagaimana kita menjaga hidup kita supaya kudus? Ia melakukan, menaati firman-Nya. Seperti yang dikatakan tadi, jangan membunuh, jangan mencuri. Nah, kalau kita menjaganya, menjaga firman-Nya, nah kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh mencuri. Membunuh itu bukan hanya langsung menusuk orang, tidak. Membunuh, umpamanya kita tidak merawat tanaman, bahwa tanaman itu adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak merawat lingkungan yang sudah bersih. Nah, itu tidak menjaga. Nah, anak-anak diajak untuk hidup kudus dan mau menjaga ciptaan Tuhan dengan benar. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah buah-buah daripada firman Tuhan yang sudah kita dengarkan itu? Yaitu kita harus mengasihi orang, kita harus mengasihi teman, dan kita harus melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita selalu taat dan cinta akan firman-Nya. Bagaimana kita supaya cinta akan firman Tuhan? Kita setiap hari membaca firman-Nya dan berseru kepada Tuhan. Bagaimana kita berseru kepada Tuhan? Kita harus berdoa. Karena doa itu adalah alat komunikasi bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang percaya berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Anak-anak yang tidak mau berdoa berarti tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi anak-anak sekolah minggu HKBP Bincarung pasti sudah pintar berdoa karena guru-gurunya mengajari anak-anak untuk berdoa. Bersikap baik kepada teman, kepada orang tua. Karena hukum Taurat yang kelima mengatakan tadi
hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadilah terang seperti lilin yang di depan ini. Seperti tadi malam, menyanyikan lagu Malam Kudus dalam suasana gelap, tapi dengan satu lilin yang menyala, kegelapan itu menjadi terang. Menjadi garam yang dapat dirasakan oleh setiap orang, seperti masakan sayuran yang kurang garam pasti tidak enak. Tapi kalau sudah pas garamnya, pasti enak dirasa. Jadilah terang dan jadilah garam di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, dimanapun kita berada, terutama tempat kita sekolah, menjadi panutan bagi teman-teman kita. Kelihatan, terlihat dari sikap dan tingkah laku kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Memang kita hidup di dunia ini, namun kita memiliki daya dan upaya untuk menjadi garam dan terang bagi dunia dengan menunjukkan citra hidup Kristiani melalui buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Itu tertulis dalam Galatia 5 ayat 20 sampai 22. Buah-buah roh. Kalau anak-anak sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti akan membuahkan yang baik. Nanti coba dibaca dan direnungkan Galatia 5 ayat 20 sampai 22, yaitu buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, kita harus mengasihi sesama teman. Jangan membeda-bedakan, itu mah orang tidak punya, itu mah orang agama lain. Semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Kita harus kasih dan mengasihi dia. Kita harus sukacita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus tetap sukacita, mengucap syukur kepada Tuhan. Damai sejahtera, harus berdamai dengan orang lain, berdamai di rumah, dengan adik-adik, dengan orang tua. Sabar, kita harus sabar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus sabar dan serahkan permasalahanmu kepada Tuhan. Kemurahan, murah hati, mau memberi, mau menerima kesalahan orang dan mau memberi kepada orang lain. Nah, melakukan kebaikan dan kesetiaan. Setia mengikuti Tuhan, setia melakukan firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap dan tingkah laku kita. Lemah lembut, jangan kasar. Nah, orang yang lemah lembut disukai oleh orang lain. Yang kasar pasti ditakuti oleh orang lain. Jadilah anak-anak yang lemah lembut dimanapun kita berada, ya. Pesan Natal hari ini memberikan bentuk harapan baru bagi setiap kita untuk makin menghayati cinta kasih Allah. Apa itu cinta kasih Allah? Dia lahir ke dunia dengan keadaan yang bukan dalam keadaan mewah, tapi di kandang domba. Dia mengajari, memberikan contoh yang baik kepada orang-orang. Dan dia lahir, dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah dan bersukacitalah bahwa Tuhan sudah datang ke dunia ini. Jangan takut, tetapi kalau menghadapi masalah, berserulah kepada Tuhan bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja, bahwa Dia adalah pelindung kita dimanapun kita berada. Sekali lagi selamat Natal buat anak-anak. Kita bersama-sama berdoa agar di tahun 2022
kita bisa bertatap muka di gereja. Semua anak-anak diundang untuk berdoa. Apalagi sekarang sudah ada vaksin pertama buat anak-anak 6 tahun ke 11. Nah, lakukan itu. Ada bukti nyata 12 tahun ke atas. Nah, COVID-19 sudah mulai mereda. Mudah-mudahan kita berdoa, bukan kuasa manusia, tetapi kita berseru kepada Tuhan agar di tahun 2022 kita bisa tatap muka di gereja, bisa kita tatap muka di sekolah di mana kita sekolah, ya. Jadi harus berdoa dan berseru kepada Tuhan. Selamat hari Natal, selamat buat anak-anak yang sudah merayakan tadi malam, sungguh indah dan bagus-bagus ya. Terima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa di akhir tahun 2021 anak-anak bisa rame yang melakukan pesta Natal sekolah minggu. Ya, jadi Tuhanlah yang menyertai kita dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan lupa baca kitab suci, doa tiap hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sudah lahir di bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia. Mampukan kami Tuhan, kuatkan iman kami Tuhan agar kami selalu berseru kepada Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan dari awal tahun 2021 hingga tahun 2021 akhir ini Tuhan. Tuhan tetap menyertai kami sekalipun banyak gelombang hidup yang kadang-kadang melemahkan iman kami. Tapi tetap Tuhan menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, kami akan melangkah ke tahun 2022. COVID-19 sudah mulai mereda Tuhan. Kami yakin dan percaya, dengarkan doa kami Tuhan, agar di tahun 2022 bisa tatap muka anak-anak sekolah minggu di gerejamu yang kudus ini Tuhan, untuk menguatkan iman mereka Tuhan. Tuhan demikian juga Tuhan guru-guru sekolah minggu. Selama 1 tahun Tuhan mereka sudah memberikan waktu, memberikan hati, memberikan pikiran mereka untuk melayani di rumah-Mu yang kudus ini melalui ibadah-ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati semua guru-guru sekolah minggu, berkati mereka Tuhan di dalam pekerjaannya, di dalam rumah mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan multimedia yang masih anak-anak Tuhan, yang masih remaja Tuhan. Berkati semua mereka Tuhan di dalam kegiatan mereka sehari-hari. Berkati di dalam sekolahnya Tuhan, agar mereka bisa mengikuti pelajaran dari gurunya, mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan agar tumbuh menjadi dewasa, menjadi pelayan-pelayan yang baik di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai mereka Tuhan di setiap langkah dan perbuatan mereka. Tuhan, sungguh banyak yang akan kami mohon kepadamu Tuhan. Tapi Tuhan lebih mengetahui apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati semua anak-anak sekolah minggu Tuhan di dalam pertumbuhannya agar menjadi anak yang baik, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa kami ini Tuhan. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 59 ayat 1. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama membacakan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah yang memberkati kita, dan memelihara kita, kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Selamat Natal, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.